Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz izin untuk buka masker dulu ya, supaya suaranya lebih jelas. Oke. Nah, ada yang ingat nggak? Ini tempat apa? Masih ingat? Ya, sekitar 5 tahun yang lalu, sini ambil jalan. Ada sejarah yang telah antum dan kita torehkan bersama di tempat ini. Iya, masih ingat bagaimana tingkah laku antum, keusilan antum, bahkan kreativitas antum ketika mengikuti rangkaian PPDB kala itu. Iya, ada Mas Ibrahim Abdullah yang mendorong Mas Al-Atiq Abu Bakar Siddiq bin Yusuf. Iya, ini dia tempatnya. Jadi ada yang sudah ingat? Betul sekali. Ini adalah kolam yang berada tepat di depan atau di dalam area Museum Brawijaya. Nah, kali ini berarti kita akan mengunjungi Museum Brawijaya. Nah, di visiting kali ini sesuai dengan tema kita menelusuri jejak pahlawan di Nusantara. Ya, khususnya nanti kita akan banyak berbicara tentang pahlawan Muslim tentunya. Ya, bagaimana sih sejarah pahlawan di Nusantara? Salah satunya dalam hal memperjuangkan kemerdekaan negeri ini, mengusir para penjajah, mempertahankan kemerdekaan. Dan di Malang ini sudah ada yang namanya Museum Brawijaya. Nah, itu bisa dilihat ya, Museum Brawijaya. Insya Allah dari museum ini kita akan belajar beberapa peninggalan-peninggalan sejarah, ya, khususnya para tentara, para pahlawan yang ada di negeri kita tercinta ini. Yuk kita saksikan bersama. Nah, alhamdulillah setelah tadi kita diterima di pintu informasi, bayar karcis masuk di Museum Brawijaya, cukup dengan Rp5.000 saja. Kita sekarang akan masuk di Kodam 7 di Ponorogo, Jawa Tengah. Ada apa saja di dalam? Yuk. Nah, dulu kita sudah berapa kali masuk ke Brawijaya ini, tapi mungkin ada di antara antum yang ketika itu masih kelas rendah mungkin ya, jadi hanya sekedar bermain-main saja. Yuk kita sekarang perhatikan lebih jelas ada apa saja di sini ya. Tentu kalau semuanya mau ditelusuri sangat banyak, kita ambil yang beberapa poin saja. Oke. Nah, ini di depan kita di samping sini ada, antum bisa baca ya, mobil sedan buatan pabrik De Soto. Nah, ini dipergunakan oleh Kolonel Sungkono sebagai kendaraan dinasnya. Kolonel Sungkono nih yang pakai. Antum perhatikan, beda sekali dengan mobil zaman sekarang ya. Dia lebih kuat, besi semuanya. Oke, itu yang pertama. Nah, selanjutnya di depan kita juga ada beberapa senjata yang digunakan oleh para pahlawan kita. Nah, yang ini adalah SNR Vickers 62. Ya, ini ternyata kalau dilihat di jurusan sana itu rampasan dari tentara Inggris. Jadi tentara Inggris ada yang kalah dalam perang. Ini kalau bahasa dalam Islam tuh ghanimahnya ya. Ada harta rampasan perangnya itu begini. Ada banyak, cukup banyak. Yuk kita lanjutkan saja. Selanjutnya, Anda para juara bisa melihat juga bahwa di zaman dulu di dalam peperangan, di dalam upaya mempertahankan dan merebut kemerdekaan negeri ini,
tentu di dalam peperangan itu ada korban, ya, ada korban yang cedera, luka dan lain sebagainya, maka butuh obat-obatan dan tenaga medis. Nah, ini dia salah satu contoh beberapa atau berbagai peralatan kedokteran yang digunakan oleh siapa? Nah, coba dilihat di situ videonya, silakan kameramen. Berbagai peralatan yang digunakan oleh almarhum Mayor Dr. Hadiono semasa bertugas, ya. Cukup lengkap juga zaman dulu. Bicara juga tentang masa lalu, sejarah perjuangan para pahlawan. Tentu di dalam setiap pertempuran, bahkan di luar pertempuran pun ada yang namanya koordinasi yang kita butuhkan, komunikasi. Nah, zaman dulu bagaimana cara berkomunikasi? Salah satunya karena peralatan teknologi komunikasi waktu itu belum secanggih saat ini, ada yang namanya surat menyurat. Nah, tahu nggak bagaimana caranya surat itu bisa tersampaikan kepada orang yang kita tuju? Apakah diterbangkan begini? Enggak tentunya, ya. Zaman dulu butuh yang namanya burung, ya. The post dove on. Ah, ini dia, ya. Dove. Ini burung seperti apa ya, kalau sekarang itu postman. Ini tapi ini post dove, bukan postman, ya. Oke. Selain menggunakan post dove on, ya tadi ya, ternyata ada juga alat yang lebih canggih daripada itu, yakni alat perhubungan radio komunikasi. Nah, tapi tidak seperti sekarang, ya. Kalau sekarang kan cukup dengan HP yang kecil digenggam tangan ini, smartphone yang enak dipegang tangan. Dulu alat komunikasinya radio seperti ini, berat sekali, besar. Lihat aja, tuh sampai segininya Ustadz. Nih, lihat, besar sekali, ya, peralatan radionya. Ini alat perhubungan radio komunikasi, ini alat asli, ya. Lihat aja besinya, Masya Allah. Alat yang digunakan oleh Tentara Keamanan Rakyat TKR pada pertempuran dalam mempertahankan kemerdekaan tahun 1945 di Surabaya, masih di Jawa Timur. Di Museum Brawijaya Malang ini juga terdapat koleksi berbagai jenis senjata selain yang tadi ada di pintu masuk, ya. Bisa dilihat berbagai jenis senjata ada di sini. Ya, mulai dari yang segenggaman tangan ini cukup besar, ya. Mungkin dia bisa melontarkan peluru cukup banyak. Ini ada granat mortir USA, ini granat mortir. Terus banyak sekali, ya. Ada juga di sana berbagai, kalau bahasa dulu tuh bedil, ya. Terus senapan juga itu, senapan dengan berbagai jenis dan ukuran, ya. Kita lanjutkan ke sini, lanjut saja videonya. Nah, ini masih berbagai jenis senjata. Ada senjata yang mudah dibawa kemana-mana, apa namanya? Pistol. Nah, ini dia di sini. Nah, berbagai pistol hasil rampasan juga ini, ya, hasil rampasan perang juga. Ini berbagai pistol di sebelah sana juga. Nah, di belakang Ustadz ada peristiwa terbunuhnya Malabi. Masih di Museum Brawijaya. Kalau antum lihat, pasti antum bertanya-tanya, Ustadz, kenapa di Museum Brawijaya kok banyak persenjataan semuanya? Ya jelas, karena ini Museum Brawijaya, bukan museum angkut. Tapi ada yang menarik nih, ya, yang ada hubungannya dengan sekolah kita. Sekolah para juara, ya. Kalau Ustadz tadi baru masuk ke sini langsung, wah, Masya Allah, insan tamu banget nih, kira-kira gitu. Karena di sini banyak sekali, coba dilihat kameramen, banyak sekali piala, ya, karena para juara biasanya identik salah satunya dengan penghargaan berupa piala. Di sana banyak penghargaan, piala-piala ini kenangan, ya, dari para aktivitas di Brawijaya, para tentara-tentara kita. Nah, baiklah, Ananda para juara, sebelum kita menyudahi tour atau kunjungan, ya, keliling-keliling di Museum Brawijaya ini dalam rangkaian visiting online, yang terakhir mungkin ini di belakang Ustadz ada beberapa contoh, ya, mata uang yang digunakan pada masa lalu, ya. Ada yang menarik, mendekat, ya, jadi dilihat di sana ada beberapa uang kertas di bawah, ya, tentunya
mulai dari ada Rp2,5 itu ada, mungkin Rp1 juga ada uang kertasnya, Rp5 di atas. Ada juga uang koin. Nah, pada uang koin ini, antum kalau mungkin di kamera kurang jelas ya. Nanti insya Allah ketika sesi bersama Kak Niko Pandawa akan lebih dijelaskan lagi, antum bisa bertanya lebih banyak lagi. Itu di situ ada uang koin yang bertuliskan tulisan Arab. Nah, 2 koin yang dalam kiri atas ya, pojok kiri atas itu, nah itu fontnya font Arab. Nah, kenapa sih kok zaman dulu sampai ada font Arab? Itu salah satu tanda bagaimana pengaruh Islam di Nusantara ini. Masya Allah, ya itu salah satu bukti bahwasanya memang negeri ini memiliki hubungan yang kuat dengan Islam. Alhamdulillah, itu tadi rangkaian dari perjalanan visiting online kita di objek yang pertama, menelusuri jejak pahlawan di Kota Malang, ya, di Kota Malang, khususnya di Museum Brawijaya. Setelah ini, insya Allah antum semua akan mengikuti dan kita akan berkunjung secara online menuju situs-situs bersejarah yang lainnya. Ya, kita akan menelusuri sejarah pahlawan yang lebih luas, bukan hanya di Malang, bukan hanya di negeri Indonesia, tapi di Nusantara. Ya, siapa yang akan menjadi pemandunya? Siapa yang akan menjadi tour guide dalam visiting selanjutnya? Ya, siapa lagi kalau bukan sejarawan Muslim muda kita, Kak Niko Pandawa. Selamat mengikuti sesi selanjutnya bersama Kak Niko Pandawa.